Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat podcast KUA Senen yang berbahagia, hari ini kita akan membahas salah satu pelayanan yang ada di KUA, khususnya di KUA Kecamatan Senen, yaitu tentang wakaf. Perlu diingat bahwa KUA tidak hanya melayani tentang pernikahan saja, tetapi juga wakaf termasuk salah satu pelayanan yang dibidangi di KUA Kecamatan Senen ini. Bersama saya, salah satu penyuluh agama Islam yang ada di KUA Kecamatan Senen. Beliau sudah banyak membidangi di bidang wakaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Oke, perlu kami berikan pengenalan. Beliau ini adalah bernama Ustadz Muhammad Randy. Biasa dipanggil dengan Ustadz Randy atau Ustadz Keren. Beliau pendidikannya S2 di Fakultas Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Islam. Tentu ini sangat membidangi apa yang digeluti dengan pekerjaan sekarang. Sebagai tambahan bahwa beliau juga aktif di organisasi pengurus NU MWC Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian juga sebagai anggota LMK Lembaga Musyawarah Kelurahan di Kemayoran juga, dan juga fasilitator bimbingan perkawinan KUA Senen. Dan yang paling penting adalah beliau juga salah satu admin di EAIW pada KUA Kecamatan Senen. EAIW ini adalah salah satu aplikasi yang menangani atau mengurusi tentang wakaf. Itu ya. Jadi kita langsung bersama dengan pakarnya untuk membahas seputar tentang wakaf ini. Baik Ustadz, ini sebagai edukasi kepada penonton, juga kepada sahabat podcast KUA Senen ini. Apa sih wakaf itu ya? Jadi banyak juga yang masih awam juga wakaf. Mungkin sekali dua kali dengar wakaf, oh wakaf gitu ya. Tapi yang sebetulnya wakaf itu apa sih? Baik, terima kasih Ustadz Rizqon selaku moderator. Tentu ini adalah sangat penting sekali yang perlu kita bahas terkait masalah wakaf ini, karena Ustadz banyak di masyarakat, pemahaman masyarakat itu ketika kita mewakafkan sesuatu benda, atau entah itu benda bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak bergerak itu seperti tanah. Kita mewakafkan sebidang tanah untuk sesuatu kemaslahatan umat, ya, seperti misalkan rumah ibadah, masjid, musola maupun madrasah, tempat sekolah atau fasilitas umum. Lalu wakaf itu juga ada berbentuk uang, wakaf uang. Nah, ketika pemahaman ada sebagian pemahaman masyarakat ketika kita mewakafkan maka wakaf kita hilang. Perlu kita bahas di sini adalah wakaf. Apa itu wakaf? Nah, kita bahas secara etimologi. Ya. Secara etimologi wakaf yaitu berarti menahan, menghentikan, atau mendiamkan. Nah, itu secara definisi etimologinya. Nah, kita bahas secara terminologi atau secara syariat, yang mana secara terminologi atau secara syariat adalah tindakan suatu hukum yang mana seseorang untuk memisahkan. Nah, ini memisahkan berarti hartanya dia ini dipisahkan. Ya, memisahkan dalam artian harta kita yang kita miliki, itu ya. Nah, ketika kita wakafkan berarti terpisah. Nah, memisahkan harta benda miliknya, ya, dan melembagakannya. Berarti kan saya mau mewakafkan tanah saya untuk kemaslahatan pembangunan masjid ke yayasan tersebut atau yayasan antum, misalkan kalau antum punya suatu yayasan gitu ya. Nah, untuk menjadi dimanfaatkan ya guna kepentingan. Nah, kepentingan siapa?
ibadah, ya, keagamaan, tadi itu keagamaan, terus atau kesejahteraan umum atau masyarakat, baik itu jangka pendek, ya, atau selamanya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ketika itu diwakafkan, maka tidak bisa dimiliki lagi. Gitu, wakaf itu tidak dimiliki siapa? Kita sudah untuk kemaslahatan umum, gitu ya. Nah, lalu kita bahas dari mana sih definisi dari asal kata wakaf itu, yaitu kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu wakafa, yang artinya menahan, berhenti diam atau tetap berdiri. Ya, jadi kita harus paham dulu terkait masalah wakaf tersebut, Ustaz. Jadi seperti itu. Jadi banyak di kita ini permasalahan-permasalahan termasuk zaman dulu nih, ya. Sekarang sudah amat secara kelembagaan, secara administratif sekarang sudah mulai tersusun. Kalau dulu mungkin kebanyakan orang tua kita ini dulu, termasuk orang tua saya, gitu, ketika mau mewakafkan itu hanya sebatas lisan. Nah, ketika Ustaz, ane punya tanah nih, gitu, 250 meter misalnya, ane mewakafkan untuk pembangunan madrasah. Nah, itu cuma sebatas lisan. Nah, ketika dia mendaftarkan, lalu pewakifnya sudah meninggal dunia, nah ini yang repot. Makanya ketika kita mempunyai suatu bidang tanah untuk mewakafkan itu, maka perlu kita urus juga secara administratif. Kemana sih? Ke KUA. Untuk apa? Untuk didaftarkan. Sekarang sudah ada basisnya nih, aplikasi yang tadi antum bahas, yaitu EAIW, Akta Ikrar Wakaf, aplikasinya. Nanti saya kebetulan sebagai admin di KUA Kecamatan Senen, nanti ketika ada seseorang atau yayasan untuk mendaftarkan ini, nanti kita input seperti itu. Oke, Ustadz. Jadi sebelum kita melanjutkan lebih jauh pada penerapan pada aplikasi dari wakaf itu sendiri, berarti ada pertanyaan berlanjut nih, Ustadz. Siap. Mungkin kita kembali kepada definisi ya. Kalau wakaf itu seperti tadi yang disampaikan, yang berawal dari berhenti, mandek, berdiri di satu tempat gitu ya. Ada nggak sih perbedaan antara wakaf dengan sedekah, dengan infak, dengan yang itu paling intinya? Ada nggak, Ustadz, perbedaannya? Untuk mungkin kalau untuk secara wakaf itu sendiri artinya diam, ya, maksudnya diam. Apa sih perbedaan dengan wakaf dengan sodakoh gitu ya, atau amal jariah ya. Nah, wakaf itu tidak bisa dipindah tangan atau diperjualbelikan dari wakaf itu. Jadi ketika saya punya sebidang tanah untuk diwakafkan untuk kemaslahatan umum, madrasah misalkan. Nah, ketika saya sudah mewakafkan, ini tidak bisa diperjualbelikan, gitu. Jadi, misalkan saya sebagai pewakif, saya mewakafkan tanah. Nah, di sini ada nazir. Nazir itu sebagai pengelola. Pengelola siapa? Pengelola tanah tersebut atau madrasah tersebut, gitu kan ya. Nah, lalu si nazir ini sebagai pengelola, karena sudah ada dari BPN-nya, misalkan sertifikat wakafnya gitu kan, dia berpikir kali bisa dijual gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Wakaf itu tidak boleh. Secara peraturan pun tidak boleh. Apalagi secara peraturan perwakafan, undang-undang perwakafan tidak boleh harta atau sesuatu barang wakaf itu diperjualbelikan, tidak boleh. Nah, gitu. Makanya dikatakan diam, menghenti, udah segitunya aja gitu. Paling kalau mau secara bergantian secara organisasinya, misalkan nazirnya salah satu nazir sudah meninggal misalkan, ya pergantian nazir gitu. Yang nazir itu ya
dari 3 sampai 5. Nah, menarik nih Ustadz. Mohon maaf memotong, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih. Banyak istilah-istilah yang disampaikan oleh Ustadz Randy tadi, misalnya ada wakif, ada nazir. Kita nggak ngerti nih misalnya. Siap. Jadi mungkin bisa dijelasin dulu, Iya. apakah wakif itu, nazir dan lain sebagainya. Wakif itu yang mewakafkan suatu benda, tanah, ya, atau wakaf uang, namanya pewakif. Pemilik awal. Pemilik awal. Kalau nazir, dia sebagai pengelola, diberikan amanah, ya, pewakif menitipkan, meminta kepada nazir untuk dikembangkan. Ini tanah yang tadinya tanah sebidang tanah yang kagak ada apa-apanya, nah sama nazir dikelola, entah itu peruntukannya kemaslahatan umum atau kemaslahatan sosial, ya tadi itu kayak madrasah atau sekolah atau untuk masjid, maka nazir itu berhak untuk mengelola. Beda dengan DKM, ya kan? Jangan sampai ibaratnya nazir itu sama dengan Dewan Kemakmuran Masjid, beda. Oh, ada perbedaan. Beda. Oke, mohon maaf kepada sahabat podcast Kawah Senen, tadi terpotong sebentar, kita ada break session karena ada azan zuhur, kita sama-sama mendengarkan. Berarti ada perbedaan ya Ustadz ya antara nazir dengan DKM ya. Kalau boleh tahu perbedaan yang mendasar aja ya Ustadz ya. Baik, terkait masalah nazir dan perbedaan sama DKM, tentu beda tugas dan fungsinya. Nah, nazir itu sendiri yaitu tugasnya sebagai pengelola, ya, pengelola menjaga aset wakaf, ya, supaya tidak dipindah dimilikannya gitu, pemilikannya gitu, seperti itu, supaya aset wakaf itu terus berjalan pahalanya, mengalir seterusnya gitu. Nah, mengembangkan harta benda wakaf ya agar bermanfaat bagi penerima gitu ya, penerimanya. Nah, fokus kepada harta wakaf itu sendiri. Kalau nazir bisa jenisnya seperti apa jenisnya? Bisa perorangan, ya, bisa berbentuk organisasi. Nah, ini jenisnya nih, jenis wakafnya nih, ya. Bisa perorangan, organisasi atau berbadan hukum. Gitu. Yayasan itu berbadan hukum, ya seperti itu. Nah, lalu sedangkan perbedaan DKM, Dewan Kesejahteraan atau Kemakmuran Masjid, ya, tugasnya adalah mengelola seperti itu, mengelola dan memakmurkan masjid, musola, kan gitu. Termasuk mengurus segala aspek yang ada pada kegiatan-kegiatan dan fasilitas di dalam masjid atau musola tersebut. Seperti itu. Lebih kepada memakmurkan lah ya. Seperti itu. Jadi mungkin secara umum ya, mungkin untuk nazir ini bahasanya lebih luas lah ya. Iya. Tugas fungsinya. Betul, gitu ya. betul. Sedangkan DKM itu lebih condong kepada masjid saja. Manajemen, Ya, manajemen betul. masjid supaya bagaimana sih supaya jemaahnya banyak, iya, kan iya. makmurin kan, Pelaksana, betul, oke. kegiatan-kegiatan, kajian-kajian seperti itu. Nah, untuk permasalahan-permasalahan nih, Ustadz sebagai apa ya, konsultan ya di KUA, admin juga bahkan di KUA Kecamatan Senen, pasti sudah banyak menerima orang yang akan mewakafkan. Betul. Dan ini pengen tahu permasalahan-permasalahan apa sih? Problem dalam secara pengurusan administratif ya. Nah, yang pertama yaitu pewakifnya sudah meninggal dunia. Termasuk nih yang saat ini nih, kebetulan saya saat ini sedang berjalan mengurus wakaf yang mana nazirnya ini sudah meninggal dunia dua-duanya. Ya, bukan nazir, mohon maaf, bukan nazir. Pewakifnya ini sudah meninggal dunia nih, dua-duanya, suami dan istri. Terus yang kedua, suami istri ini sebagai pewakif atau pewakaf
dia tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan nih. Serta garis keturunan atau nasab ke atas ke bawahnya, saudara-saudaranya kagak ada nih. Udah putus lah, udah habis ya. Nggak ditemukan Tidak gitu ya. ditemukan. Tetapi almarhum sebagai pewakaf ini tanah, dia mengadopsi nih. Mengadopsi anak. Gitu ya, mengadopsi anak. Nah, sehingga anaknya ini yang diadopsi ini dia mau mewakafkan. Apakah secara syariat bisa? Tidak bisa. Kalau secara syariat itu dia karena tidak ada hubungan nasab. Karena kan anak adopsi. Betul. Ya, bukan anak nasab, keturunan kan gitu. Dia anak adopsi. Nah, secara syariat putus. Tidak bisa. Lalu bagaimana secara daripada ini nggak jadi diwakafkan kan gitu ya? Sayang juga kan? Gitu. Apalagi sekelas di Jakarta nih. Ibaratnya semeter aja bisa jutaan, ya kan? Nah, makanya lalu bagaimana? Saya sebagai admin, maka ada di situ ada pilihan opsi. Kalau si pewakafnya itu masih hidup, itu pakai AIW, Akta Ikrar Wakaf. Tetapi kalau si pewakafnya itu sudah nggak ada, meninggal dunia, istri atau maupun suaminya, dan dia tidak punya keturunan, atau garis ke atas ke bawahnya sudah putus nasabnya, kan gitu ya. Tetapi dia punya anak adopsi yang tadi saya katakan. Nah, itu pakai apa AIW. Apa AIW? Akta pengganti akta ikrar wakaf. Seperti itu. Jadi tetap si pewakifnya almarhum itu, cuman nanti ada kronologis, nanti banyak tata cara pendaftaran permohonan akta ikrar wakaf. Kebetulan ada di sini yang mana diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, ya, Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama. Iya, dari Kementerian Agama. Ini ada bukunya. Tentu step by stepnya, prosesnya itu panjang, gitu ya. Tapi insya Allah kita KUA terus membantu proses itu sampai terbitnya, gitu. Apa AIW atau akta ikrar wakaf. Oke, mungkin secara administrasi salah satu permasalahan itu ya Ustadz ya. Iya. Mungkin lebih banyak lagi permasalahan-permasalahan Tentu. yang mungkin secara umum dialami. Betul. Nah, tetapi mohon maaf Ustadz, kita sampai di sini dulu. Mungkin supaya Siap. sahabat podcast KUA Senen ini terus ikut di kajian Betul. ya, atau dari pembahasan Betul. yang kita bawakan di podcast KUA Senen ini. Betul. Dan terima kasih banyak Ustadz sudah menyampaikan banyak edukasi. Betul. Khususnya Siap, saya sebagai host, sebagai moderator, juga kepada sahabat podcast KUA Senen. Tentu kita nanti mungkin ada sesi kedua dan ketiga atau seterusnya kali ya. Wah, tentang wakaf ya. Boleh. Mungkin ini karena kalau kacang itu ini baru kulit. Gitu kan ya. Baru kacang itu baru kulit. Karena kenapa? Karena masih banyak lagi yang harus kita kupas secara tuntas terkait masalah wakaf ini, seperti itu. Ini hanya sebatas prolog dan pembuka aja gitu kan ya, sebagai definisi wakaf ya, seperti itu, apa itu wakaf dan permasalahan itu masih banyak lagi karena kita terpotong oleh waktu gitu. Nanti teman-teman dimanapun berada tetap mengikuti podcast KUA Senen agar tentu terupdate informasi-informasi tentang keilmuan atau kajian termasuk dalam wakaf tersebut ya, seperti itu. Tidak sepotong-sepotong. Iya, takutnya nanti kita yang khawatirkan adalah dipelintir gitu ya. Informasi yang salah. Informasi salah. Jadi biar tidak putus, terus ikutin kajian atau pembahasan di podcast KUA Kecamatan Senen. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Ini kita cukupkan dulu. Terima kasih kepada sahabat podcast KUA Senen yang terus mengikuti dari pembahasan kita, yang tentunya di lain waktu akan kita undang lagi salah satu atau salah banyak pembicara narasumber yang kompeten di bidangnya. Di hari ini alhamdulillah sudah banyak dipaparkan, disampaikan oleh
yang kompeten di bidang wakaf, yaitu Ustadz Randy. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama, Jadi kita Ustadz. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.